Ah, eh, siji, loro, telu. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya akan menyampaikan presentasi mengenai topik keberagaman karakter dan dampaknya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Olivia Afkarina dengan NIM 240106444343. Yang pertama, latar belakang. Keberagaman karakter merujuk pada perbedaan individu yang mencakup berbagai aspek seperti budaya, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, kemampuan usia, dan pengalaman hidup. Definisi ini penting untuk memahami bahwa setiap individu membawa nilai, pandang, dan pengalaman unik yang membentuk cara mereka berinteraksi dengan dunia. Next slide. Relevansi dalam konteks sosial dan organisasi. Dalam konteks sosial, keberagaman karakter berkontribusi pada kohesi masyarakat. Sementara di organisasi, hal ini mendorong inovasi, kreativitas, dan kinerja yang lebih baik. Mengelola keberagaman dengan baik dapat menjadi keunggulan kompetitif yang signifikan. Dengan demikian, keberagaman karakter bukan hanya sekedar perbedaan, tetapi juga sumber kekuatan yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan bersama. Next slide. Pertanyaan pematik diskusi. Apa yang dimaksud dengan keberagaman karakter dalam masyarakat? Bagaimana kita dapat melihat dalam kehidupan sehari-hari? Monggo, ada yang bisa menjawab? Ya, Mbak Jenny. Menurut saya, pengertian keberagaman karakter. Keberagaman karakter dalam masyarakat merujuk pada perbedaan-perbedaan yang dimiliki setiap individu dalam suatu kelompok atau komunitas. Perbedaan ini bisa kita lihat dari berbagai aspek, seperti fisik. Fisik contohnya seperti warna kulit, tinggi badan, bentuk wajah, dan ciri fisik lainnya. Psikis contohnya kepribadian, minat, bakat, cara berpikir, dan emosi. Lalu sosial contohnya latar belakang keluarga, status sosial, pekerjaan, dan lingkungan sosial. Terus untuk contoh dalam kehidupan sehari-hari, di sekolah, teman sekelas kita memiliki berbagai karakter yang berbeda. Ada yang pemalu, ada yang aktif, ada yang pintar matematika, ada yang lebih suka seni, dan sebagainya. Di tempat kerja, rekan kerja kita memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang berasal dari kota besar, ada yang dari desa, ada yang sudah berpengalaman, ada yang masih baru, dan sebagainya. Lalu kalau di lingkungan sekitar itu contohnya, tetangga kita memiliki berbagai macam pekerjaan, hobi, dan gaya hidup. Ada yang dokter, ada yang petani, ada yang suka olahraga, ada yang suka membaca, dan sebagainya. Baik, terima kasih kepada Mbak Jenny. Itu Mbak Tias, monggo Mbak Tias. Terima kasih Mbak Karin atas kesempatannya. Iya, lanjut Mbak Tias, ayo. Menurut saya, keberagaman karakter dalam masyarakat adalah sebuah perbedaan sifat, kepribadian, dan nilai yang dimiliki setiap individu yang berasal dari latar belakang budaya, agama, dan pengalaman hidup. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat melihatnya melalui interaksi sosial, seperti saat berdiskusi dengan teman-teman yang memiliki pandangan berbeda, atau dalam acara komunitas yang menampilkan berbagai tradisi. Menghargai keberagaman ini penting karena dapat memperkaya hubungan antar individu dan menciptakan lingkungan yang inklusif dan membantu kita belajar dari perspektif orang lain. Sejauh Mbak Karin. Baik, terima kasih kepada Mbak Tias dan Mbak Jenny.
Di sini saya akan menyanggah jawaban Mbak Tia sama Mbak Jenny ya. Keberagaman karakter dalam masyarakat merujuk pada variasi individu dalam aspek seperti budaya, etnis, agama, gender, dan nilai-nilai. Kita dapat melihat dalam kehidupan sehari-hari melalui perbedaan cara berpakaian, tradisi, bahasa yang digunakan, serta interaksi sosial di lingkungan sekitar, seperti dalam komunitas tempat kerja atau sekolah. Keberagaman ini memperkaya pengalaman dan perspektif kita, menciptakan dinamika sosial yang unik. Next slide. Akibat yang muncul apabila masalah tidak mendapat solusi. Yang pertama, konflik dan ketegangannya. Yang kedua, diskriminasi dan eksklusi. Ketiga, rendahnya kinerja tim. Keempat, penurunan moral. Yang kelima, inovasi yang terhambat. 6, pemisahan sosial. 7, kehilangan talenta. 8, dampak pada reputasi. 9, dampak psikologi. 10, krisis identitas. Next slide. Penutup. Keberagaman karakter adalah aspek penting yang membentuk dinamika sosial dan organisasi. Dengan memahami dan menghargai perbedaan ini, kita tidak hanya dapat menciptakan lingkungan yang inklusif, tetapi juga memanfaatkan potensi unik dari setiap individu untuk mendorong inovasi, kreativitas, dan kinerja yang lebih baik. Namun, keberagaman juga membawa tantangan yang penting. Di atas dengan perbedaan proaktif melalui pendidikan, kebijakan inklusif, dan dialog terbuka, kita dapat mengurangi konflik dan meningkatkan pemahaman antara individu. Akhirnya, pengelolaan keberagaman karakter dengan baik bukan hanya merupakan tanggung jawab organisasi, tetapi juga seluruh masyarakat. Dengan berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang saling menghargai, kita dapat bersama-sama membangun masa depan yang lebih harmonis dan berkelanjutan. Next slide. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Ada yang mau bertanya? Monggo. Ya, Mbak Ria. Baik, terima kasih untuk waktunya Mbak Karin. Saya ingin bertanya, apa tantangan terbesar yang Anda lihat dalam mengelola keberagaman karakter di masyarakat? Baik, ini langsung saya jawab aja ya. Yang pertama, ketidakadilan sosial. Ketidakadilan dalam alokasi sumber daya dan kesempatan sering memperburuk kesenjangan sosial. Fenomena ini dapat memicu ketidakpuasan dan konflik antara kelompok yang pada gilirannya mengganggu harmoni sosial. Kegagalan dalam menangani isu-isu ini dapat menyebabkan masyarakat mereka terpinggirkan. Ini gak sih, isi telah pertanyaannya ku ditampung kabeh ae ini langsung dijawab. Mbok Karin iki kesusu aja nih. Iya. Jawabannya. Terus Jawabannya lo pakai akeh rek, sumpah. Ya ben akeh waktune. Aku lo typo terus kok rek mocone rek, ya Allah. Terus Erin. Yes, ayah. Kok Erin kok ngomong gini, pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Oh ya. Iki, sik. Iki apa? Apa sih yang ngomong? Iki balani ket ndi? Mau bertanya. Ada pertanyaan apa enggak? Iya, awalnya kayak ini kan
Oh, jawab pertanyaan Ria. Loh, jare ditampung sih. Kon yo apa sih, Rek? Iya, maksudnya Ria sing takon. Oh, berarti teko Ria ya mulai. Ria, ayo Ria mulai. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Karin. Saya ingin bertanya, apa tantangan terbesar yang Anda lihat dalam mengelola keberagaman karakter di masyarakat? Sudah. Boleh ditulis di kolom komentar pertanyaannya. Ya. Enggak, Mas Rafli. Oke, baik. Di sini saya akan bertanya ya, Mbak Karin ya. Jadi, apa yang Mbak Karin pahami tentang keberagaman karakter dalam konteks kehidupan sehari-hari? Oke, itu saja. Baik, terima kasih. Selanjutnya Mas Rehan. Baik, izin bertanya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan keberagaman karakter dalam suatu kelompok, serta dampak positif dan negatif yang dapat ditimbulkannya. Terima kasih. Jangan lupa ya ditulis di kolom komentar. Langsung saja saya menjawab pertanyaan dari Mbak Ria. Ketidakadilan sosial, ketidakadilan dalam alokasi sumber daya dan kesempatan sering memburuk kesenjangan sosial. Fenomena ini dapat memicu ketidakpuasan dan konflik antara kelompok yang pada gilirannya mengganggu harmoni sosial. Kegagalan dalam menangani isu-isu ini dapat menyebabkan masyarakat mereka terpinggirkan. Komunikasi yang tidak efektif. Komunikasi yang terbuka dan jujur adalah kunci untuk mengelola keberagamaan. Namun, seringkali hal ini tidak terwujud. Tanpa saluran komunikasi yang efektif, konflik dapat berkembang tanpa menyelesaikan yang memadai, sehingga memperburuk perpecahan antara kelompok. Kurangnya pemahaman tentang keberagamaan. Banyak individu dan organisasi tidak memiliki pemahaman mendalam tentang keberagaman itu sendiri. Tanpa memahami ini, sulit untuk menciptakan strategi yang efektif untuk mengelola perbedaan, baik dalam konteks organisasi maupun masyarakat luas. Kebijakan yang tidak mendukung kebijakan yang tidak sejelas atau tidak mendukung keberagamaan dapat menghambat upaya untuk menciptakan lingkungan yang eksklusif. Kebijakan rekrutmen dan penghargaan yang bisa dapat memperkuat ketidakadilan dan diskriminasi. Bagaimana Mbak Ria? Ya, sudah cukup. Terima kasih. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Rafli. Langsung saja, keberagaman karakter dalam konteks kehidupan sehari berarti adanya berbagai macam sifat, kepribadian, latar belakang, cara berpikir, dan nilai yang dimiliki setiap individu. Setiap orang memiliki karakter unik yang dibentuk oleh budaya, lingkungan, pendidikan, pengalaman, dan nilai-nilai pribadi. Keberagaman ini terlihat dalam cara seseorang menyelesaikan masalah, berinteraksi, membentuk keputusan, dan mengekspresi emosi. Bagaimana Mas Rafli?
Baik, terima kasih Mbak Karin. Ya, sip. Jos jawabannya. Kemudian saya menjawab pertanyaan dari Mas Rehan. Jawabannya, keberagaman karakter dalam suatu kelompok adalah adanya perbedaan sifat, kepribadian, minat, serta cara berpikir di antara anggota kelompok. Setiap individu memiliki karakteristik yang unik, seperti cara berkomunikasi, pemecahan masalah, atau pendekatan dalam bekerja. Dampak positif keberagaman karakter meliputi kreativitas meningkat, perbedaan perspektif memungkinkan ide-ide baru dan inovatif muncul. Pemecahan masalah lebih efektif, anggota dengan cara berpikir berbeda dapat memilih masalah dari berbagai sudut. Pengalaman pribadi, interaksi dengan orang berkarakter berbeda mengajarkan toleransi dan empati. Dampak negatif keberagaman karakter bisa berupa potensi konflik, perbedaan pandangan dan cara kerja dapat memicu perselisihan jika tidak dikelola dengan baik. Komunikasi yang sulit, perbedaan gaya komunikasi dapat menimbulkan kesalahpahaman, proses pengambilan keputusan yang lebih lambat, diskusi panjang mungkin terjadi karena adanya perbedaan opini dan pandangan. Baik, gimana Mas Rehan? Baik, sudah jelas. Terima kasih. Baik, untuk diskusi hari ini sudah cukup. Sekian presentasi kali ini. Terima kasih. Maaf apabila ada salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.